Sudah selesai? Nah, iya. Hari ini Wifi akan memberikan materi atau mengenalkan materi 7 jurus hebat. Tapi saya ambil salah satunya saja. Salah satunya saja, yaitu jurus kedua, kelola emosi. Kelola emosi. Kegiatan kita hari ini menggunakan metode ARKA. A yang pertama adalah aktivitas, R-nya refleksi, K konsep, dan A yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan. Nah, yuk sekarang HP-nya dibuka. Ya, silahkan HP-nya dibuka. Sudah? Buka bagian emoticon. Ada tak kalian punya emoticon? Boleh buka WA, boleh buka apapun yang bisa menunjukkan emoticon. Pilih salah satu emoticon yang sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Satu saja. Satu saja. Satu saja. Satu saja, nggih. Sudah? Nah. Sudah? Ya, ditunjukkan semuanya. Tunjukkan emotikonnya, tunjukkan. Tuh emotikon yang menggambarkan kondisi kalian saat ini. Bebas. Sudah? Kalau sudah ditunjukkan ke saya. Ayo. Enggak apa-apa, yuk. Emotikon apa, Mas? Apa ini senyum, Bu? Kenapa pilih senyum? Senang. Senang. Emotikon apa, Mas? Lesu. Lesu. Kenapa lesu? Lapar. Oke, sip. Emotikon apa, Mas? Biasa-biasa. Biasa-biasa saja. Emotikon apa, Mas? Lesu. Lesu. Kenapa lesu? Belum makan. Belum makan. Emotikon apa, Mas? Melet, Bu. Melet. Kenapa melet? Ngelak, Bu. Ngelak. Dingin, Bu. Dingin. Kenapa dingin? Karena cuacanya hujan. Oke, sip. Muka datar, Bu. Muka datar kenapa? Suasana kurang enak. Suasana kurang enak. Apa yang menyebabkan tidak enak? Ya. Ngantuk. Tertawa, Bu. Tertawa. Kenapa tertawa sampai terbahak-bahak sampai air matanya berberurai? Karena senang. Senang kenapa, Mas? Bisa kumpul teman. Bisa kumpul teman. Oke, sip. Senang. Senang kenapa, Mas? Mau istirahat. Mau istirahat. Oke, ini Ngantuk, Bu. ngantuk. Sakit apa, Nak? Oh, tangannya sakit. Ini kenapa tangannya? Coblos tiba, Bu. Dawa. Oh, gitu. Nggih, yang sini ya. Senang. Kenapa senang? Mau istirahat. Ayo, emotikon apa, Mas? Susah. Emotikonnya susah. Ngantuk. Yang belakang. Emotikonnya ngece. Ya ini Ngantuk, Bu. ngantuk. Iya. Ternyata dalam satu kelas, perasaan kalian berbeda-beda. Emosinya berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. Nah, makanya kenapa materi kali ini kita belajar kelola emosi. Nah, ini ya. Saya putarkan video. Waduh. Internetnya enggak bisa ya.
Dengan heroik, Rudy mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudy sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudy hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi bela diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Rudy sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung reaksi, tarik nafas sambil mengamati. Rudy mau lagi jadi termometer yang suhunya ditangguhkan suasana sekitar. Rudy mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Kamu termometer atau stabilizer? Nah, sudah ya. Yo, ada yang mau mengomentari tadi video? Nah, ada ya. Video tadi menyajikan bahwa dalam perjalanan Dudi ini emosinya naik turun sesuai dengan kondisi. Nah, saat kita dikuasai oleh emosi, maka kita akan menjadi budak. Tapi saat kita bisa mengendalikan emosi, gitu, bisa mengelola emosi, maka emosinya yang akan takluk kepada kita. Kita akan bisa menempatkan diri dimanapun dengan kondisi apa? Jelas sampai sini? Yuk kita kenali emosi. Nah, ini ya, self awareness. Nah, kita mengenali peta emosi. Tadi ada yang menggambarkan senang, ya sebentar lagi istirahat. Ada yang semangat karena ketemu teman-temannya. Ada yang dia itu sayang dengan temannya. Nah, kemudian ada yang takut, ada yang marah, ada yang sedih karena sakit, karena belum makan dan sebagainya. Nah, inilah jenis-jenis emosi dalam diri kalian. Terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih, terkadang kita marah, nah, terkadang kita bisa memahami orang lain. Oke, lanjut ya. Nah, yuk. Untuk self manajemennya kita mengenali peta emosi. Ya. Nah, otak kita itu adalah pengendali. Lah, otak sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Neokorteks, limbik, dan reptil. Bagaimana penjelasannya? Perhatikan baik-baik. Nah, ini ya. Neokorteks itu pawang. Neokorteks itu pawang. Anggap saja jarimu 4 ini, gitu, itu adalah pikiranmu. Ya. Saat tanganmu menggenggam seperti ini, anggap ini otakmu, ya, yang mengendalikan, atau ini neokorteks tadi yang mengendalikan. Ya. Jadi saat seperti ini kalian bisa tenang, ya, bisa berpikir logis, penuh tanggung jawab, penuh pertimbangan. Saat seperti ini, ya. Tapi saat keempat jari ini terbuka, yang muncul adalah limbik, ya. Otak bagian tengah ini, limbik brain, ya.
Atau kita umpamanya di sini adalah bunglon. Bunglon. Ini atau perasaan. Perasaan itu berubah-ubah sesuai kondisi. Kan jelas? Nah, ini di tengah. Kemudian jika bunglon ini lepas, lepas, kita tidak bisa mengendalikan. Yang muncul apa? Dinosaurus atau reptilian brain, di mana kita sudah tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak bisa mengendalikan pikiran. Nah, itu otak kita. Jadi ada 3 bagian ya. Neokortek itu anggap saja ini otak kita pelindung. Saat di sini kita bisa berpikir logis, kita bisa nyeteng segalanya dari sini. Nah, tapi begitu terbuka, yang muncul adalah limbik atau bunglon atau perasaan yang bisa berubah-ubah. Tetapi saat ini selepas, maka yang muncul ada dinosaurus. Dinosaurus ini dia tidak terkendali. Munculnya nanti marah, diluapkan semua kemarahannya. Nah, dengan kita belajar bagian-bagian mengenali otak kita, maka diharapkan saat kondisi kalian terbuka atau dinosaurusnya muncul, maka silahkan gunakan perasaannya, gunakan limbiknya, dan gunakan pikiran atau neokorteknya. Silahkan digenggam. Saya yakin ini akan bisa membantu kalian sedikit atau banyak untuk bisa menahan emosinya, untuk tidak marah. Kalian bisa praktekkan nanti saat emosi. Kalian hobi dangdut? Hobi dangdut? Nah, yang hobi dangdut itu pasti sedikit banyak tes dengan sesama penonton dangdut. Nah, agar kalian tidak mudah emosi, tidak mudah marah tadi, tapi jangan sampai ini digunakan untuk lawan, tapi berusaha ini untuk menahan amarah, menahan emosi. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, nah, ini tampilan saat dinosaurus dengan dinosaurus. Ya, ya, dinosaurus ketemu dinosaurus. Maka yang terjadi apa? Padu. Bahkan sampai dengan tadi kontak fisik. Nah, tapi kalau dinosaurus dengan neokortek tadi, dengan pawangnya tadi, nah, maka dinosaurus akan ditenangkan oleh pawang. Jelas ya? Oke. Nah, saat kalian merasa marah, tidak bisa mengendalikan emosinya, maka kalian bisa melakukan ini. Ini adalah roda pilihan atau wheel of choice. Kalian boleh meminta maaf. Gentle, meminta maaf. Kemudian walk away atau pergi. Sementara pergi tidak apa-apa, berikan jeda. Kemudian family meeting, kalian bisa ngobrol dengan keluarga kalian agar bisa menjadi nyaman. Kemudian suruh semuanya berhenti. Kemudian berhitung atau ambil nafas biar tenang. Kemudian bisa melakukan kegiatan yang lain. Itu cara untuk bisa menenangkan emosi. Ambil jeda. Ambil jeda. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan untuk pengendali ini? Oke, cukup. Nah, kegiatan terakhir, aktivitasnya ya. Nah,
Saya tidak akan membuat ini di kelas kalian, tetapi silahkan ekspresikan. Ya, silahkan ekspresikan emosi kalian dengan menggunakan gerakan. Boleh tersenyum, ya. Kalau memang yang nembe berbunga-bunga, nembe jatuh cinta, boleh dengan ikon hati, gitu. Kalau yang sakit, boleh lesu dan sebagainya. Yuk, mulai dari depan, Mas. Ayo. Ayo semuanya. Maju satu persatu. Silahkan ekspresikan sesuai dengan ini. Kalian pilih apa? Happy, senang, silahkan gambarkan senang. Happy. Ya, silahkan tunjuk ini saja gini loh ya. Tunjuk happy, silahkan tampakkan kalau kalian happy. Boleh jingkak-jingkak juga boleh. Gitu ya. Yuk. Iya. Oke, yang lain. Yuk, Mas. Senang. Iya, Mak. Yuk, ekspresinya senang. Malah ekspresinya isin. Yuk, yang lain yuk, deh. Happy. Oh. Ini selesai, makanya cepet aja, jangan istirahat. Abang ja, senang ja. Kamera kau. Sing ekspresif lah ya. Excited itu benar-benar tertarik, semangat gitu loh, senang. Yang ditunjukkan ke kamera. Kamu Bu. Yuk, marah. Sekar itu takut. Takut. Sekar itu takut. Bisa diam enggak? Ibu. Ekspresikan dulu. Pon, nanti ya kok nganune ya. Semangat. Gambarkan saat kalian lapar dapat MBG. Ekspresikan seperti itu. Ya. Kalau yang scare itu yang takut. Ya. Scare itu takut. Gitu nih. Nah. Akhirnya marah, set ini sedih.
Gitu. Saya itu sedih. Vivi minta tolong lagi yang benar-benar bisa mengekspresikan. Tertawanya nanti di belakang. Ya. Ini lu. Set. Aja dibius sik lho ya. Iya. Oke, dari sini kalian sudah bisa mengekspresikan masing-masing emosi yang kalian rasakan saat ini. Terima kasih sudah mengekspresikan dengan semaksimal mungkin. Tujuan dari pembelajaran ini semoga tadi apa yang saya sampaikan kalian bisa mengelola emosi dengan cara mengenali ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.